Hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke tempat yang ijo-ijo. Tempatnya nggak terlalu jauh dari Jakarta. Berlokasi di Bekasi, tempat ini mengedepankan harmoni antara alam dan juga manusia. Seperti apa tempatnya? Yuk ikut keseruannya bareng aku di Jakarta Escape. Berjarak kurang lebih 20 km saja dari pusat kota Jakarta, Rumah Perubahan Jakarta Escape bisa jadi pilihan menarik untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Di sini nggak ada tiket masuk loh sahabat, jadi pengelolanya menggunakan sistem pembelian voucher minimal Rp25.000 per pengunjung. Nah, untuk nyobain wahananya, kamu bisa langsung beli sekaligus di awal atau top up vouchernya ketika mau masuk, karena di dalam nanti sudah nggak ada transaksi lagi pakai uang tunai. Nah, kita langsung masuk ke area hutan bambu. Di sini kita bisa masuk dengan voucher Rp35.000, sudah termasuk wortel yang bisa kita pakai untuk memberi makan satwa yang ada di dalam mini zoo. Walaupun beberapa hewan dilepas, sahabat nggak perlu khawatir karena hewan-hewan di sini terawat dengan baik. Ditambah lagi ada petugas yang selalu berjaga di beberapa titik, jadi dijamin aman deh. Suasananya terbuka, cuma tidak terlalu panas karena banyak ketutup pohon-pohon, bisa interaksi dengan hewan, keren sih. Yang menarik sih kebun binatang ya. Mini zoo ya. Mini zoo. Ada berbagai hewan peternakan, ada kuda, ada domba, ada kusa, dan itu dilepas, ada yang dilepas juga. Itu benar-benar kita interaksi banget sama binatangnya, seru banget. Nggak ada di tempat-tempat lain sih kayaknya. Oh iya sahabat, penasaran gak sih kenapa namanya Rumah Perubahan Jakarta Escape? Ternyata ini nih alasannya. Rumah perubahan sendiri itu sebenarnya dibuat karena memang lebih ini sih, mau membuat masyarakat itu menjadi berubah ya. Dia bisa menata hidupnya ke depannya gitu. Jadi mereka bisa datang di sini dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Karena di dalamnya tuh kita punya kolam berenang, kita ada jelajah hutan bambu, di dalam hutan bambu kita ada feeding animal juga. Nah, kebetulan nih sahabat, mulai tanggal 18 Mei sampai akhir Juli nanti, Jakarta Escape ngadain promo. Jadi dengan top up voucher Rp100.000, pengunjung udah bisa nikmatin 4 wahana yang ada. Lumayan kan? Ada juga nih yang spesial. Kamu punya kesempatan nyobain pengalaman naik kuda istana. Kayak yang saya coba ini nih. Nah, sahabat RTV, setelah tadi kita berkeliling mengeksplor Jakarta Escape ini, kita juga bisa mengelilingi Jakarta Escape ini dengan naik kuda. Seperti yang baru saja saya lakukan, saya habis ditemenin sama Obos, salah satu kuda pemberian dari Istana Cipanas. Nah, kamu cukup membayar Rp60.000 aja untuk bisa naik kuda di kawasan Jakarta Escape ini. Jadi gimana, kamu udah punya referensi untuk liburan akhir pekan ini? Kalau belum, ke Jakarta Escape aja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arista Damelia, Parianto, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV. Bagaimana kabar kamu? Sudah hari Senin lagi nih ya, Oscar? Iya, tentunya harus tetap semangat ya. Betul. Untuk mengawali awal pekan ini. Nah, sebelum Anda mengawali hari ini, kami sudah menyiapkan sejumlah informasi. Tadi sudah dibuka dengan wisata ke Mini Zoo yang di Bekasi ya. Betul, Ini sebagai rekomendasi. sarana edukasi juga tentunya ya. Dan mengisi liburan, walaupun mungkin kemarin nggak ada liburan akhir pekan, nanti nih ya, ada Benar. lagi long weekend. Libur panjang ya, benar Betul. sekali. Nah, selain itu kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya adalah dari dunia olahraga. Langsung saja kita buka Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya, Oscar Haris. Dan saya, Retno Ayu. Tiga orang tewas di lokasi kejadian saat pesawat latih jatuh di kawasan Serpong, Tangerang Selatan hari Minggu kemarin. Hingga kini penyebab jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan KNKT. Dilaporkan ada pesawat jatuh jenis kapung. Sebuah pesawat latih milik Indonesia Flying Club jatuh di lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Minggu siang.
Kondisi pesawat hancur mulai dari bagian moncong hingga ruang kabin dan hanya menyisakan bagian ekor yang masih utuh. 3 orang pria di dalam pesawat meninggal di lokasi kejadian, bahkan salah satunya terlempar keluar. Pesawat dengan kode registrasi PKIFP diketahui mengawali penerbangan dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan sekitar pukul 1 siang. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Khusus Salaka Negara Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten sekitar beberapa menit. Kemudian hendak terbang kembali ke Pondok Cabe. Namun sekitar pukul 2 siang, pesawat yang membawa pilot, teknisi, dan seorang penumpang itu dikabarkan hilang kontak, hingga kemudian dilaporkan terjatuh di kawasan BSD. Kalau dari pesawatnya, dalam pesawatnya ada yang minta tolong nggak? Ya, 1 ada. Oh, ada 1 orang? 1 orang. Apa lihat nggak Pak jumlahnya berapa orang? 3 orang. Yang terpental? Yang di luar 1, yang di dalam 2. Gitu. Bunyinya gimana? Waduh, keras banget. Keras. Seperti apa di? Oh, seperti apa? Kayak mobil tabrakan aja gitu. Wah. Tapi nggak meledak. Ada ledakan mesin ya? Nggak ada ledakan mesin. Pesawat latih jenis TEK-6 P206T itu tergolong light atau ringan meski berbahan logam dan memiliki mesin ganda. Dengan kecepatan maksimal 269 km per jam, pesawat ini memiliki kemampuan jelajah lebih dari 2.000 km. Meski demikian, ruang kabinnya relatif sempit karena hanya bisa memuat 5 orang termasuk pilot. Meski bangkai pesawat sudah tuntas dievakuasi, hingga Minggu malam Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT belum mengungkap penyebab jatuhnya pesawat. Sementara ketiga jenazah telah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto, RTV. CEO SpaceX Elon Musk berkunjung ke salah satu puskesmas di Denpasar, Bali. Tapi bukan untuk berobat ya sahabat RTV, melainkan untuk menghadiri peluncuran layanan internet berbasis satelit yang dikembangkan perusahaan miliknya yang kini digunakan di puskesmas tersebut. Ya, selain itu Elon juga dijadwalkan akan menghadiri World Water Forum yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 hingga 25 Mei mendatang. CEO SpaceX Elon Musk mengikuti proses uji coba layanan internet berbasis internet yang dikembangkan perusahaan miliknya yang resmi dipasang di Puskesmas Pembantu Sumerta, Denpasar, Bali. Kedatangan Elon Musk langsung disambut kerumunan warga yang hendak melihat langsung. Proses peluncuran dan kerjasama layanan internet berbasis satelit dengan Indonesia dilakukan dengan penandatanganan surat. Di hadapan media, Elon Musk sampaikan ketertarikannya terkait kerjasama dan berinvestasi dengan Indonesia setelah melihat implementasi layanan internet berbasis internet di Bali dan Maluku. Ditambah, menurutnya, koneksi internet dapat membawa perubahan yang bermakna bagi para penerimanya. Terlebih digunakan untuk membantu masyarakat memperoleh akses baik untuk sektor kesehatan serta pendidikan. This can make it's really a lifesaver for remote medical clinics, and I think it can be transformative for education as well. If you can access the internet, then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide. So I think it's going to be incredibly beneficial, especially to remote communities. Selain menghadiri peluncuran layanan internet berbasis satelit yang dikembangkan perusahaan miliknya, diimplementasikan di Puskesmas, kedatangan Elon Musk juga untuk menghadiri World Water Forum ke-10. Sebelumnya Elon Musk dijadwalkan akan meluncurkan layanan internet berbasis satelit ini bersama Presiden Joko Widodo. Namun, Presiden berhalangan hadir, sehingga Elon Musk didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dari Bandung, Bali, Wayan Hadi Kurnia Putra, RTV. Presiden Joko Widodo menyambut para kepala negara dan delegasi dalam makan malam World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali pada Minggu malam. Ya, Jokowi berharap pertemuan ini bisa melahirkan kolaborasi antar negara yang menjamin akses air bersih untuk semua orang. Sejumlah kepala negara yang hadir disambut dengan barisan kehormatan,
menuju gala dinner acara World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, Minggu malam. Presiden Jokowi kali ini hadir sendiri dan tidak didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi. Setelah menyambut Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Jokowi bersama Puan memimpin rombongan kepala negara lain menuju meja. Dalam sambutannya, Jokowi mengharapkan pertemuan ini bisa melahirkan kolaborasi antar negara untuk menjamin air bersih bagi semua orang. Thank you for participating at the 10th World Water Forum, and I hope the spirit of togetherness this evening can lead us to great collaboration to ensure access for clean water and sanitation for everyone. Please enjoy your dinner and the performance from Indonesia. Thank you. Dalam gala dinner ini, para petinggi negara dan 17 menteri atau pejabat setingkat menteri dari negara sahabat dihibur oleh penampilan artis Indonesia. Suasana cair dan santai mendominasi suasana. Para menteri dan pejabat lain ikut berjoget menikmati lagu. Bahkan, Presiden Jokowi juga ikut menikmati lagu dan menyanyi dari tempat duduknya. Ketahanan dan diplomasi air turut menjadi isu penting dalam perhelatan World Water Forum 2024. Bertema Water for Shared Prosperity atau untuk makmuran bersama, tema WWF ke-10 ini sejalan dengan tujuan UNICEF yang ingin anak-anak terbebas dari ancaman perubahan iklim dan minimnya pasokan air. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV. Pernahkah kamu buru-buru angkat pakaian yang dijemur saat hujan turun? Untuk mengatasi masalah ini, 2 siswi SMK di Kupang berhasil membuat inovasi jemuran pintar. Ya, jemuran ini secara otomatis akan menarik pakaian ke dalam koridor saat hujan turun dan akan mengeluarkannya lagi saat hujan sudah reda. Nah, ini jadi nggak repot ya. Yuk langsung aja kita lihat informasinya. Cassandra Temaluru dan Grafila, 2 siswi SMK Negeri 4 Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tengah viral di media sosial lantaran berhasil menciptakan inovasi unik, yakni jemuran pintar anti hujan berbasis internet. Hasil temuan kedua siswi ini pun langsung didemonstrasikan di depan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bersama kepala sekolah serta para guru dan siswa lainnya. Jemuran pintar ini berbentuk persegi panjang dengan sejumlah rangka di sisi-sisinya. Dengan menggunakan berbagai perangkat seperti microcontroller, dinamo, power supply, dan sensor cahaya, jemuran pintar ini dapat mendeteksi cuaca saat hujan, sehingga pakaian yang dijemur ditarik secara otomatis untuk menghindari basah. Sebaliknya, ketika cuaca panas, pakaian akan kembali ke posisi semula agar terkena cahaya matahari. Sementara ketika malam, dengan sensor cahaya, pakaian secara otomatis ditarik ke koridor dan kembali dijemur saat pagi hari. Jemuran ini akan memberikan notifikasi dan dapat dipantau melalui smartphone atau laptop agar penggunanya dapat memastikan bahwa pakaian aman dari hujan dan terkena sinar matahari yang cukup. Kemampuan keduanya hingga berhasil menciptakan jemuran pintar anti hujan ini didapatkan dari keseriusan dalam memahami secara otodidak melalui YouTube serta dibimbing oleh pihak sekolah. Karya inovatif dari 2 siswi SMK Negeri 4 ini pun mendapatkan komentar positif dari warganet. Dengan kehadiran jemuran pintar ini menjadi sebuah solusi cerdas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain memudahkan aktivitas masyarakat, penemuan pintar ini pun menunjukkan betapa besar potensi luar biasa yang dimiliki oleh generasi muda dalam menghadapi era digital yang semakin hari semakin canggih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV. Sahabat RTV, sebelum kamu beraktivitas hari ini, ada baiknya untuk memantau perakiran cuaca yang telah kami rangkum dari situs BMKG.
Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu, terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.